Gadis muda, pintar bergaul, cantik dan berkulit sawo matang, lahir dalam keluarga priayi. Namanya Kinasih. Tak seperti namanya Kinasih yang artinya kasih, ternyata hidupnya tak serta-merta dipenuhi kasih. Mari kita simak ceritanya. Kinasih mati dalam pasungan. Narasumber Pak Sukarbin. Temanggung era 60-an. Kinasih waktu itu kelas 3 SMA. Sebagai gadis cantik dan pintar bergaul, tentulah dia menjadi primadona di sekolahnya. Banyak pria-pria yang ingin memilikinya. Dia sangat populer. Tapi Kinasih bukan wanita yang mudah dipacari begitu saja. Butuh usaha ekstra untuk mendapatkan hatinya. Dan ada satu pria yang bisa, sebut saja Purbo, yang sebenarnya adalah pria yang cuek, tidak populer, namun rupawan. Tapi dia kurang bisa mengekspresikan rasa sayangnya. Dan entah kenapa, Purbolah yang berhasil mendapatkan hati Kinasih. Mereka pun menjalin hubungan hingga lulus SMA. Tanpa saling tahu latar belakang keluarga masing-masing, sampai tiba mereka dalam usia matang untuk menikah. Sebagai anak perempuan, tentulah Kinasih selalu dituntut untuk segera menikah oleh orang tuanya. Apalagi Kinasih adalah anak tunggal. Tapi entah kenapa, Kinasih tak segera mengenalkan Purbo kepada orang tuanya. Mungkin karena Kinasih tahu sifat orang tuanya, terutama bapaknya yang selalu berpesan untuk mencari calon suami yang sama-sama dari keluarga priayi. Karena Purbo hanyalah anak dari seorang belantik atau pedagang sapi, dan sekarang mengikuti jejak bapaknya. Cukup sukses sih sebenarnya, tapi tetap saja bukan kalangan dari priayi apalagi pegawai negeri. Tapi karena sudah kepalang cinta dan didesak, mereka berdua berembuk dan Purbo memutuskan untuk melamar Kinasih sekitar tahun 1965. Datanglah keluarga Purbo ke rumah Kinasih. Mereka disambut dengan baik dan ramah. Terjadi obrolan hangat meski keluarga Purbo harus pulang dengan jawaban yang masih mengambang. Keluarga Kinasih tak menolak lamaran Purbo, tapi juga belum menerima, dengan alasan akan berembuk dulu dengan keluarga besarnya dan akan dikabari kapan hari. Purbo dan Kinasih pun saling optimis untuk hubungan mereka berdua. Tanpa mereka berdua tahu, itu adalah terakhir kalinya mereka saling bertemu. Purbo dan Kinasih pun rajin berkirim surat sekira sebulan setelah lamaran itu. Kinasih dikagetkan oleh sebuah keluarga yang datang ke rumah untuk melamarnya. Tapi bukan Purbo, melainkan anak dari kolega bapaknya, sebut saja Aji. Anak juragan cengkeh yang kaya raya, perangainya angkuh, hitam legam, dan bertubuh gempal. Tentu saja Kinasih menolak, marah, dan langsung masuk ke kamar. Tidak mau menemuinya. Selang waktu keluarga Aji pun pulang. Di situ ayah Kinasih murka dan marah besar. Ora usah ngarep-ngarep Purbo. Bapak ora sudi duwe mantu PKI. Jadi ternyata, selang beberapa hari Purbo melamar, ayah Kinasih mulai mencari-cari informasi tentang latar belakang keluarga Purbo. Jadi info yang dia dapatkan adalah ayah Purbo pernah ikut organisasi Sobsi, yang katanya adalah organisasi underbow dari PKI. Tapi menurut Pak Sukarbin, narasumber cerita ini, info ini didapat secara serampangan seperti kurang valid dan mengada-ngada. Tapi prinsip sudah tegak, takkan goyah. Kinasih dan Purbo tak bisa bersatu. Pak Sukarbin adalah anak dari ART di rumah Kinasih. Umurnya hampir sebaya dengan Kinasih, lebih muda 2 tahun tepatnya. Dalam keputusannya, Kinasih tetap mencoba mempertahankan hubungannya dengan berkirim surat dengan Purbo. Pak Sukarbin lah yang saat itu sering mengantarkan suratnya ke kantor pos. Tapi hanya 1 kali dibalas. Kinasih tak menyerah. Dia semakin sering mengirim surat. Bahkan sempat menuduh Pak Karbin menyembunyikannya. Tapi bagaimana lagi? Memang tidak ada surat balasan dari Purbo. Dan bertahun kemudian, sekira tahun 1967-1968, Kinasih tak banyak bicara. Dia mengurung diri di kamar, hanya keluar saat makan. Itu pun kalau dia benar-benar mau. Dia mulai banyak mengigau saat tidur, menangis berteriak di tengah malam. Kinasih sepertinya mulai depresi. Pernah suatu hari dia mengigau berlari, melompat ke jendela, dan wajahnya mendarat ke tanah sampai 2 gigi depannya tanggal. Dia mulai sering mengamuk, mencoba melukai diri sendiri dan orang lain. Ini bukan lagi Kinasih yang dulu, yang lembut dan periang. Kinasih sempat beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa, tapi tidak ada perkembangan yang signifikan. Sebenarnya dokter menyarankan agar Kinasih bisa dirawat di sana, tapi karena ibu tidak tega, Kinasih dirawat jalan di rumah saja. Kebiasaan tidur berlari Kinasih tidak hilang, bahkan semakin sering. Walau anehnya dia sesekali sadar, dan dia sendiri yang meminta untuk diikat saja 1 kakinya. Setelah beberapa bulan dirawat di rumah, Kinasih sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Walaupun masih di kamar terus, dia mulai tenang dan mau makan.
tapi selera makannya tak biasa. Setiap jam dia minta makan dengan membunyikan lonceng kecil. Itu adalah tanda Kinasih lapar. Sampai bertahun berlalu, Kinasih menjadi sangat gemuk. Semua aktivitasnya dilakukan di kamar. Dari mulai buang air besar, kencing, menyeka atau mandi, hanya berkutat di situ. Bisa untung kalau buang air besar, dia mau di jamban portable, yang mana setiap hari akan selalu dibersihkan. Begitulah sekiranya aktivitas Kinasih kini, gadis muda cantik dan periang yang kini depresi. Tapi cerita tentang Kinasih tidak akan berhenti di sini. Sekarang kita mulai ke cerita dari sudut pandang Pak Sukarbin. Saya hanya bisa menggeleng-geleng kepala melihat sikap bapak, ayah Kinasih. Dia seperti tak terlihat merasa menyesal melihat anak semata wayangnya menjadi seperti itu. Beda dengan ibu yang selalu terlihat sedih dan sesekali menangisi keadaan Kinasih. Jadi sejak Kinasih depresi, saya dan Simbo, yaitu ibu saya, diminta untuk menetap di rumah Kinasih. Kami tinggal di pavilion kecil belakang rumah yang berseberangan dengan jendela kamar tempat Kinasih. Saya juga disuruh bekerja di gilingan padi milik keluarga Kinasih. Dan sepulang kerja, saya dan Simbo bergantian untuk merawat Kinasih. Karena dari kecil saya dan Kinasih tumbuh bersama, kita sudah seperti keluarga. Saya pun sudah menganggap dia seperti kakak saya sendiri. Walaupun saya anak pembantu dan Kinasih anak majikan, dulu waktu Kinasih masih sehat, kami sering bertukar cerita tentang apapun itu. Tapi sekarang, keadaan cukup memprihatinkan. Hari pun berlalu, Mbak Kinasih semakin hari semakin kelebihan berat badan. Nafasnya pun mulai terengah-engah. Pak Mantri menyarankan untuk mengurangi jatah makannya. Tapi yang tidak ia tahu, Mbak Kinasih akan marah bila jatah makannya dikurangi. Seperti yang tadi diceritakan, Mbak Kinasih akan membunyikan loncengnya bila ingin makan dengan waktu yang acak, entah siang, sore, bahkan tengah malam. Suara lonceng itu kini menjadi pertanda kebaikan bagi kami. Bila dalam 1 atau 2 jam tidak ada suara lonceng, kami justru khawatir dan buru-buru mengintip lewat jendela. Dan yang saya lihat hanyalah Mbak Kinasih yang sedang melamun dengan tatapan kosongnya. Menurut pandangan saya, Mbak Kinasih tidak sepenuhnya depresi, karena dia masih bisa ngobrol nyambung dengan saya. Walaupun itu kadang-kadang, tapi di waktu tertentu dia akan mengamuk dan menyerang orang di sekitarnya. Dan suatu malam sekitar jam 10, saya mendengar suara kayu yang patah dan suara lonceng yang tak henti dibunyikan. Saya pun bergegas menghampiri kamar Mbak Kinasih, dan ternyata tempat tidurnya roboh. Karena waktu itu Mbak Kinasih mau buang air besar, dan ketika dia menggeserkan badannya, entah kenapa tempat tidur itu roboh di bagian pinggirnya. Dengan satu kakinya yang dirantai, dia menangis dengan kotorannya yang sudah terlanjur keluar. Sangat menyedihkan. Di situ sepertinya dia sadar. Dengan tangisan bak anak kecil, dia memanggil-manggil saya. "Tolong Bin, tolong Bin, Karbin tolong." Dengan tergopoh-gopoh, saya menggeser badan Mbak Kinasih. Tak peduli lagi saya ada kotoran yang mengenai baju saya. Di situ ada Simbo dan ibu yang masuk. Bapak cuma mengintip saja dari luar. Dan tiba-tiba Mbak Kinasih pun terdiam melihat saya mengambil garpu makan di sebelahnya dan menyerang saya. Saya yang belum siap tak sempat menghindar. Dicucukkanlah garpu itu mengenai pundak saya sambil dia berkata, "Purbo, Purbo, Purbo." Saya pun berlari menjauh. Mbak Kinasih mencoba mengejar saya, tapi tertahan karena satu kakinya dirantai. Keadaan pun ricuh, saya keluar kamar. Untung garpu itu tak terlalu tajam, jadi tidak menimbulkan luka yang cukup berarti bagi saya. Apakah di situ saya marah? Tidak. Justru saya menjadi semakin iba dengan Mbak Kinasih. Saya ke kamar mandi, membersihkan diri sembari menangisi Mbak Kinasih. Malang sekali nasibnya. Setelah mandi, keadaan di sana masih tegang, tapi Mbak Kinasih sudah tenang. Sudah dibersihkan sama Simbo, tapi dia masih menangis lirih. Saya mengintip dari jendela. Mbak Kinasih menangis mencari saya, memanggil-manggil nama saya. "Bin, Karbin, nang di Karbin, kon rene, aku arek njaluk ngapura." Ini adalah momen yang sangat emosional. Saya pasti akan menangis kalau menceritakannya kembali. Dari jendela saya menjawab, "Aku ning kene, Mbak.
di ngapura ya Pak Yumo iki, kata beliau dengan menahan air mata. Saya pun menjawab, iya Mbak, rapopo, aku rapopo Mbak. Sejak kejadian itu, Mbak Kinasih menjadi lebih tenang dan mulai bisa diajak sedikit berkomunikasi. Pernah saya menyarankan agar rantai yang mengikat kakinya dilepas, tapi Mbak Kinasih tidak mau. Dia tidak mau membahayakan dirinya, apalagi orang lain. Dia selalu mengatakan ada sesuatu yang gelap dalam dirinya, yang bisa saja suatu saat muncul. Hari pun berlalu, masih dengan aktivitas yang sama, Mbak Kinasih dengan loncengnya. Temanggung 1968-69. Keadaan masih sama. Satu kaki Mbak Kinasih masih dirantai. Cuma karena beliau kian bertambah gemuk, mulai ada luka-luka di pergelangan kakinya. Dan masih sama seperti dulu. Saya harus selalu sigap ketika beliau membunyikan loncengnya. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini gangguan tidurnya mulai kumat lagi. Hampir setiap subuh, suara lonceng tak berhenti berbunyi. Setiap saya hampiri, beliau selalu terlihat tegang dan nafasnya terengah-engah. Lagi-lagi suatu malam menjelang subuh sekitar jam 3, suara lonceng tak berhenti berbunyi. Dengan setengah kantuk, saya bergegas menghampiri. Terlihat Mbak Kinasih nafasnya terengah-engah seperti ia mimpi buruk lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia terlihat sangat ketakutan. Sambil menangis, dia berkata, "Harap tekan kapan? Koyo ngene iki." Saya tidak bisa berkata apa-apa. Segera saya buatkan teh hangat untuk menenangkannya. Perlahan beliau mulai tenang dan berhenti menangis. Beberapa saat kemudian dia tersenyum sambil menatap saya, mengacungkan dua jarinya dan menepuk pundak saya sambil berkata, "Matur nuwun yo Bin." Tatapannya tidak kosong, dan tak kenapa saya merasa saat itu Mbak Kinasih berada dalam tingkat kewarasannya yang tertinggi. Subuh pun menjelang, saya harus melakukan aktivitas lain. Tapi yang saya tidak tahu, itu adalah terakhir kali saya bertemu dengan Mbak Kinasih dalam keadaan hidup. Karena keesokan harinya, Simbok menemukan Mbak Kinasih sudah kaku tak bernyawa. Entah apa penyebabnya. Kalau kata Pak Mantri, gagal jantung. Sungguh alasan yang sangat klise. Rasanya seperti tidak percaya Mbak Kinasih sudah meninggal. Kenapa Mbak Kinasih meninggal semudah itu? Mungkin karena jiwanya sudah cukup menderita selama ini. 29 hari sudah setelah kepergian Mbak Kinasih. Rasanya ada yang kurang. Tidak ada lagi suara lonceng yang harus membangunkan saya. Pilu sekali jalan hidupnya. Tapi hidup masih harus terus berjalan. Hari pun berlalu, dan di suatu malam saya terbangun oleh suara lonceng. Kali ini dengan irama yang lambat. Saya bergegas bangun dan membuka tudung saji di dapur untuk mengambil makanan. Karena tidak ada lagi yang bisa dimakan, saya memutuskan untuk menggoreng telur. Mbak Kinasih ingin makan, batin saya. Sembari suara lonceng itu sesekali berbunyi, ketika saya ingin menyalakan kompor, Simbok terbangun dan menghampiri saya. Dia pun berkata, "Are opo to Bin?" "Itu loh, Mbak Kinasih." Sebelum saya menyelesaikan kalimat, saya baru sadar. Astagfirullahaladzim. Saya baru saja menyadari kalau Mbak Kinasih sudah meninggal. Kita berdua pun saling bertatapan. Tapi tadi saya benar-benar mendengar suara lonceng itu. Berani sumpah, Simbok pun mengajak saya untuk masuk lagi ke kamar. Dan ketika beberapa langkah ke depan, suara lonceng itu terdengar lagi. Kita berdua mendengarnya. Seketika itu, kami bergidik dan bergegas masuk. Tapi suara lonceng itu masih ada. Simbokku ini memang orangnya agak pemberani. Dia mengajakku untuk melihat. Aku pun yang agak penasaran juga ikut di belakang Simbok. Suara lonceng itu masih ada. Sampailah kami di depan jendela bekas kamar Mbak Kinasih. Di situ Simbok bilang, "Wes no, Simbok, Karpin, Bapak, Ibu, wes ikhlas." Perlahan suara lonceng itu hilang. Saya pikir kejadian akan berhenti di waktu itu. Ternyata belum. 40 hari sudah berlalu. Pikiranku masih bertanya-tanya mengingat kejadian suara lonceng tempo hari. Nampaknya Bapak, Ayah Kinasih, mulai menunjukkan penyesalan. Dia sering sakit dan melamun tiap hari.
Semua pekerjaan mengurus 7 tempat gilingan padi semua dipasrahkan. Waktu itu hari terasa biasa saja. Sepulang kerja, saya langsung mandi dan tidur. Tanpa sadar, saya melewatkan sholat maghrib. Sekira jam 10 malam, Simbok membangunkanku untuk sholat isya. Dengan sedikit malas, saya mengambil wudhu dan sholat. Jadi, antara pavilion kamar mandi ada jalan kecil di mana disitulah jendela bekas kamar Mbak Kinasi berada. Waktu itu saya sempat menengok sebentar, tapi tidak ada perasaan apa-apa. Singkat cerita, setelah sholat, saya kembali tidur. Dalam tidur, saya mengalami ketindihan. Mungkin karena kecapean. Setelah berusaha untuk bergerak, akhirnya saya bisa terbangun. Kata orang tua zaman dulu, kalau kita ketindihan, setelah bangun, kita harus membalikkan bantal kita. Itu memang sudah jadi kebiasaan saya kalau pas ketindihan. Dan ketika saya ingin membalikkan bantal, saya mendengar sayup suara orang bernyanyi. Sumbernya dari depan pavilion. Saya coba cermati, memang benar ada suara itu. Saya yang penasaran mencoba mendekati sumber suara. Nyanyian itu masih ada. Sampailah saya di depan pintu. Saya langsung membuka pintu. Suara itu hilang. Tapi di depan saya melihat sosok perempuan. Mirip Mbak Kinasi waktu dulu semasa masih sehat. Wajahnya tak terlihat pasti, cuma bentuk tubuhnya saja. Di situ saya terpaku. Perlahan sosok itu berjalan mendekat. Dan memang benar, itu adalah wujud Mbak Kinasi yang dulu. Di situ saya ketakutan, tidak bisa bergerak. Sosok itu tersenyum berkata, "Pin, Karpin." Saya langsung roboh dan merangkak masuk. Saya tutup pintu dan menangis, memanggil Simbok. Simbok pun terbangun. Saya sulit berbicara, hanya bisa mengacungkan jari ke arah depan pavilion. Simbok pun keluar untuk melihat, tapi kata Simbok, tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu, saya tidak berani tidur malam di pavilion. Saya tidur di salah satu tempat penggilingan padi milik bapak, Ayah Kinasi. Kebetulan ada satu kamar di sana. Berharap tidak ada hal-hal aneh lagi. Tapi di situ, saya malah selalu bermimpi didatangi Mbak Kinasi. Dan selalu terbangun di tengah malam. Sangat tersiksa rasanya. Sekira seminggu bermalam di situ, saya bermimpi didatangi oleh Mbak Kinasi. Tapi dengan wujud ketika depresi, gemuk, rambutnya kusut tak beraturan. Di mimpi itu Mbak Kinasi duduk membelakangi saya sambil membunyikan loncengnya. Saya pun terbangun dari mimpi itu. Dan ketika mata saya terbuka, ada Mbak Kinasi di depan saya, tepatnya di samping ujung kaki kanan saya. Duduknya juga membelakangi saya sambil membunyikan loncengnya dan terdengar suara nafasnya yang sangat berat. Di situ badan saya terasa kaku, tak bisa bergerak. Mata saya pun seakan hanya terfokus pada sosok itu. Saya melihat wujud itu perlahan menjadi semakin besar, semakin besar. Tubuhnya hitam agak mengkilat. Sudah bukan seperti Mbak Kinasi lagi. Semakin besar hingga hampir menyentuh langit-langit. Dan sosok itu pun menoleh. Wajahnya aneh dan mengerikan. Kepalanya mirip kerbau. Wajahnya mancung, tapi rambutnya panjang tak bertanduk. Sosok itu hanya memandangi saya yang tengah memaku tak bisa bergerak. Saya berdoa sebisanya dalam hati, dan perlahan sosok itu pergi menghilang. Setelah tubuh saya bisa digerakkan, langsung saya tarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Keringat saya bercucuran. Mana bisa saya tidur lagi. Saya terjaga hingga azan subuh berkumandang. Saya keluar dari tempat itu. Sudah ada terlihat para petani yang tengah berangkat ke ladang. Sungguh malam yang berat. Saya berpikir, kalau begini terus, saya bisa gila. Saya pun menerka-nerka ada yang tidak beres dengan Mbak Kinasi. Tapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah kejadian itu, saya memutuskan untuk kembali ke pavilion. Minimal, bila saya dihantui lagi, ada Simbok di samping saya. Simbok mulai buka suara. Mungkin karena tidak tega melihat saya terus-terus dihantui. Simbok juga mulai curiga kalau Mbak Kinasi selain depresi, dia juga terkena teluh. Cukup nyambung sih kalau dihubungkan dengan apa yang saya lihat di tempat gilingan padi itu. Tapi entahlah, semua itu masih berbentuk prasangka saja. Sebenarnya
Jauh dalam hati saya merasa sangat sedih. Mbak Kinasi yang sudah saya anggap kakak sendiri, saya rawat saat sakit. Setelah meninggal, kok malah begini? Serba bingung. Apa saya harus menceritakan ke orang tua Mbak Kinasi? Hari pun berlalu. Malam itu saya dan Simbo berada di ruang tamu kecil di pavilion. Saya sedang ngopi sambil merokok, dan Simbo tengah menjahit celana saya yang robek. Kebetulan esok hari saya akan mengantar sepupu saya yang akan menikah. Ngiring nganten kalau bahasa Jawanya. Kami sedikit bercanda waktu itu. Sembari menjahit, Simbo bilang, "Kae, kuncung wae wis meh rabi. Dee kapan?" "Itu loh, Kuncung aja udah mau menikah. Terus kamu kapan?" Kuncung adalah nama kecil dari sepupu saya. Saya hanya tertawa saja. Tapi ada yang memecah tawa saya. Suara lonceng itu lagi. Saya lihat Simbo tenang saja. Sambil terus menjahit, Simbo bilang, "Wes biasa kowe Bin, meh saben bengi mesti ngono kuwe. Wes dikulinake wae." Sudah biasa itu Bin. Hampir setiap malam seperti itu. Sudah, dibiasakan saja. Perlahan suara itu hilang, tapi tetap saja mengganggu pikiran saya. Selang hari di suatu pagi sebelum berangkat kerja, saya disuruh Bapak Juragan untuk membersihkan kamar bekas Mbak Kinasi dulu. Ketika masuk kamar, saya langsung terbayang dulu ketika Mbak Kinasi masih hidup. Aroma kamar itu sangat khas. Entah kenapa, walaupun itu di pagi hari, saya masih merasa bergidik ngeri. Saya mulai menyapu, membersihkan barang-barang di situ. Dan saya menemukan sepucuk surat yang masih rapi terbungkus amplop. Di situ tertuliskan alamat tujuan yang saya sepertinya tak asing. Itu adalah alamat rumah Purbo, kekasih Mbak Kinasi dulu. Langsung saja saya selipkan surat itu di dalam baju. Setelah selesai membersihkan kamar itu, saya langsung berangkat kerja. Surat itu pun ikut saya bawa. Di pekarangan belakang lumbung padi, entah dorongan dari mana, saya merasa sangat penasaran ingin membuka surat itu. Dengan tidak sopan, saya pun langsung membuka surat itu. Tapi setelah saya buka lipatan kertasnya, saya urung membacanya. Dalam hati saya meminta maaf dengan Mbak Kinasi. Saya masukkan lagi surat itu ke dalam amplopnya. Dan ketika saya melihat alamat tujuannya, pikiran saya langsung berkata, saya harus bertemu Mas Purbo. Saya pun mencari cara untuk menuju alamat itu. Waktu itu kendaraan masih jarang. Singkat cerita, bermodalkan 50 perak, saya mencari alamat Mas Purbo dan ketemu. Saya ketuk gerbang rumahnya. Keluarlah seorang ibu-ibu setengah lansia, membukakan pagar. Dia bertanya, "Madosi sinten Mas?" "Nyari siapa Mas?" Madosi Mas Purbo. Niki badhe dugi ke surat saking Mbak Kinasi." "Nyari Mas Purbo, ini mau menyampaikan surat dari Mbak Kinasi," jawab saya. Di situ ibu itu langsung terdiam dan dengan buru-buru menyuruh saya masuk dan duduk. Di situ dia membuka laci di sebelahnya, mengambil kumpulan surat-surat yang ternyata dari Mbak Kinasi. Dan sambil berkaca-kaca, dia pun bercerita kalau Mas Purbo tidak di sini, tapi di penjara. Ternyata di suatu hari, Mas Purbo dan teman-temannya terlibat perkelahian di sebuah tempat judi dadu. Dan entah bagaimana keadaannya, perkelahian itu berubah menjadi adu golok, yang sialnya lagi ada satu orang yang tewas. Seketika, ibu itu pun menangis. Terjadi pembicaraan yang panjang. Saya pun mulai terbuka dan menceritakan sikap Bapak Kinasi terhadap lamarannya Mas Purbo. Begitu juga tuduhannya tentang keluarga Mas Purbo yang terafiliasi PKI, yang nyatanya langsung ditepis oleh ibu Mas Purbo. Dengan alasan yang sangat meyakinkan, dugaan saya benar tentang tuduhan Bapak Mbak Kinasi yang serampangan dan tidak mendasar, yang nyatanya malah menghancurkan hidup anaknya sendiri. Singkat cerita, setelah obrolan panjang dan lama itu, saya pamit pulang. Ada perasaan agak lega dalam diri saya. Sampai rumah, saya pun bercerita kepada Simbo tentang pertemuan tadi. Simbo agak sedikit marah, tapi Simbo tahu kalau semua ini saya lakukan semata-mata karena kita peduli dengan Mbak Kinasi.
Malamnya pun saya bermimpi bertemu Mbak Kinasih dengan wujud terbaiknya. Di situ dia berkata, "Suwun yo Bin, wes upokoro dan gemateni aku. Makasih ya Bin, sudah mengurus dan peduli denganku." Saya pun terbangun dan lagi-lagi mendengar suara lonceng itu. Saya menangis, takut, bercampur sedih. Lonceng itu dekat sekali, seperti ada di balik jendela kamar. Saya pun terus berdoa, dan ada ketukan keras di jendela, diikuti oleh suara yang menyuruh saya untuk diam. Saya pun sejenak menghentikan doa, dan terdengar kata yang sangat jelas. Kata itu adalah Aji, Aji, Aji. Dan gangguan itu hilang. Saya pun terjaga hingga pagi hari. Kejadian-kejadian selama ini hampir membuat saya depresi. Karena sudah tidak kuat lagi, saya pun curhat ke seorang ustadz tentang apa yang saya alami. Dan menurut Pak Ustadz, memang benar, dulu selain depresi, Mbak Kinasih juga terkena teluh berupa jin. Tapi Pak Ustadz tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim teluh itu. Beliau hanya menyarankan saya untuk membaca surat Yasin 11 kali untuk menetralkan suasana di rumah. Walaupun sebenarnya saya tahu siapa yang mengirim teluh itu, dan menurut saya sih keluarganya Aji. Semoga benar. Ingat kan? Aji orang yang pernah melamar Mbak Kinasih namun ditolak, dikuatkan oleh suara tempo malam. Aji, Aji, Aji. Singkat cerita, setelah saya membacakan surat Yasin 11 kali, suasananya menjadi lebih tenang. Walaupun suara lonceng itu kadang masih terdengar, tapi saya mulai terbiasa. Bertahun berlalu, awal tahun 1972, Bapak Mbak Kinasih meninggal. Dan selang setahun, ibunya pulang ke rumah asalnya di Semarang dan memutuskan untuk menjual rumah serta 6 dari 7 tempat penggilingan padi miliknya, yang mana salah satunya diwariskan kepada saya. Dan di tahun yang sama juga saya menikah. Saya memboyong Simbok serta istri dan tinggal tidak jauh dari rumah Mbak Kinasih. Sampai sekarang cerita ini ditulis, rumah itu masih dihuni oleh sebuah keluarga. Dan sampai sekarang juga ada banyak kesaksian yang mengatakan suara lonceng itu masih ada terdengar di tengah malam.